Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Saifa Mahiro dengan NIM 10.22.33.0396. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk mendeklarasikan atau menjelaskan data dari materi penambangan data atau data mining kemarin di perkuliahan week ke-6 mengenai klasifikasi data. Nah, di sini ada dataset yang bernama dengan marketing target yang diberikan dari soal kemarin. Dataset ini ada 6 file yang saya masukkan ke dalam folder yang saya beri nama week 6. Kemudian yang pertama kita mengimpor library dulu. Di sini saya menggunakan Python. Nah, library-nya menggunakan Pandas. Kenapa? Karena Pandas ini tujuannya atau fungsinya itu untuk membaca dan mengolah dataset dalam bentuk data frame nanti. Terus ada label encoder dari sklearn preprocessing, itu digunakan untuk mengubah data kategori menjadi angka agar bisa diproses oleh model machine learning nanti. Kemudian di sini printf info ini berdasarkan dari materi kuliah di minggu keempat atau kelima itu fungsinya untuk digunakan untuk menampilkan informasi dataset seperti jumlah baris, kolom, dan tipe datanya. Ya. Tipe datanya seperti numerik atau kategorikal. Di sini kita menggunakan kategorikal kolom yang berisikan dataset dari sini. Itu ada job, education, default, singlet, contact. Menggunakan label encodernya itu misalnya di sini kita gunakan nilai kategorikal itu menjadi angka. Misal yang menikah sama dengan 0, yang sendirian sama dengan angka 1, yang cerai sama dengan angka 2. Terus atau yes or no atau iya atau tidak itu misal ianya menggunakan angka 1, tidaknya menggunakan angka 0. Hasil ini nanti disimpan kembali ke data frame. Terus kemudian ada numerical columns yang berisikan data numerik seperti umur, usia atau saldo balance itu seperti saldo dari bank atau gimana. Terus menggabungkan semua kolom numerik dengan dalam satu data frame agar nanti bisa digunakan. Kemudian ada if name atau sama dengan main. Di sini kita mengeksekusi kode yang filenya hanya bisa dijalankan secara langsung. Di sini kita memanggil load and frost data itu dengan file dataset yang ada seperti ini. Saya menyimpan file ke-6 file ini dalam satu folder terdapat di sini. User level segment. Kalau tidak disesuaikan maka akan error. Terus terdapat printf atau head di sini gunanya untuk menampilkan 5 baris pertama hasil dari processing data tersebut. Kemudian ada evaluasi model. Di evaluasi model ini terdapat accuracy score berasal dari sklearn matrix. Itu digunakan untuk mengukur akurasi dari model atau presentasi prediksi yang benar telah dibandingkan total dari data uji. Terus kemudian ada train model. Di train model ini fungsinya untuk melatih model machine learning
yang diambil dari train model Python yang filenya yang berjenis pokoknya dari train model Python. Terus ada split data dan load and process data digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan testing. Kemudian ada model predict. Mana model predict? Model predict ini atau access. Di sini tuh kita melakukan prediksi berdasarkan data uji. Terus accuracy score ini, misal di sini Y, score test, Y, score print, itu tuh gunanya untuk menghitung akurasi dengan membandingkan hasil prediksi dengan label, yaitu labelnya ini, Y test. Terus ada marketing. Di marketing ini apa ini? Kemudian di sini ada data frame. Kemudian di sini ada data frame, yaitu di data frame juga kita harus mengimport pandas. Terdapat df pdric csv, yaitu gunanya di sini tuh kita menyimpan dalam variabel df sebagai data frame-nya. Terus print df info dan print df height itu gunanya untuk melihat baris pertama dan ini ya, kita run dulu. Nggak bisa. Terus di sini ada split data. Di split data juga kita harus menambahkan SQL model selection yang kita import dari train test split. Terus di sini adalah dataset, kita import dari load and process data. Itu digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing di sini. Data load and process ini tuh digunakan untuk membuat dan memproses dataset sebelum dibagi. Kemudian ada depth split data. Depth split data ini, depth ini gunanya untuk menerima dari data frame yang sudah kita buat tadi, membaginya menjadi data training dan testing. Terus ada test size ini tuh berarti 20% data digunakan untuk pengujian, sedangkan 80% untuk pelatihan. Terus ada random stage. Di sini digunakan agar hasil pembagian tetap konsisten setiap kali kode dijalankan. Kemudian di sini ada X sama dengan df drop kolom sama dengan Y. Terus Y sama dengan df sama dengan Y juga. X ini adalah fitur semua kolom kecuali Y, karena ini adalah data yang digunakan untuk membuat prediksi. Terus Y ini target atau label yang nanti kolom hasil yang akan diprediksi oleh model.
Kemudian di sini ada xtrain, xtest, ytrain, ytest, train underscore test and split. Di dalamnya ada xy, test size, random. Data ini, xtrain ini tuh data Peter untuk pelatihan, sedangkan xtest ini tuh untuk pengujian. Sedangkan xtrain ini tuh x underscore train ini tuh mana sih x underscore train ini tuh digunakan untuk pelatihan. y underscore test itu digunakan untuk pengujian. Terus ada if underscore name sama dengan main, terus file path-nya di sini, ini tuh file yang kita simpan di folder atau di laptop di bagian mana. Kita tuh di sini tuh membaca dataset lagi. Ini load and process datanya. Terus split ini tuh membagi data menjadi training dan testing. Selanjutnya ada train model. Di train model juga kita harus mengimport random forest classifier itu yang berasal dari sklearn ensemble. Terus ada split data, load and process data juga yang berasal dari split data. Random forest classifier ini digunakan untuk membuat mode klasifikasi random forest. Terus split data ini diambil dari split data ini tadi. File split data yang tadi kita masukkan lagi ke train model ini. Gunanya untuk memuat proses dan atau membagi dataset sebelum pelatihan. Terus depth train model ini gunanya untuk mengembalikan model yang sudah kita buat tadi atau yang sudah terlatih. Terus di sini ada model sama dengan random forest classifier. Itu gunanya adalah membuat random forest dengan 100 pohon keputusan. Terus random stage pump dengan 42 itu digunakan agar hasil pelatihan konsisten setiap kali kode dijalankan. Terus di sini ada fit model .fit dalam kurung x underscore train, y underscore train digunakan untuk melatih model menggunakan kata data latih. Model dikembalikan digunakan dalam prediksi evaluasi. Terus di sini ada if name, kita masukkan juga file path tadi yang dimana kita menyimpannya di laptop tadi, digunakan untuk membaca dataset yang telah kita buat, terus membagi data juga, dan melatih model menggunakan train model ini yang x dan y, variabel x dan variabel y tadi. Kemudian kita coba running kan di sini, apakah keluar datasetnya. Mungkin itu saja penjelasan mengenai klasifikasi data yang bisa saya tanggap atau bisa saya mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.